Untuk bisa menghasilkan uang dari YouTube itu tentu tidak mudah ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, di sini kita akan bahas ya beberapa jenis konten yang tentunya tidak akan lolos monetisasi update terbaru di tahun 2025. Nah, apa saja itu? Tonton video ini sampai selesai, terkhusus buat YouTuber pemula ataupun yang baru mulai membangun channel YouTube. Kembali tentunya di channel Gen Z Milenial. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masih membahas seputar YouTuber pemula ya. Jadi tujuan channel saya di sini, jadi tujuannya adalah mengedukasi buat teman-teman. Intinya untuk menjadi konten kreator di YouTube itu kita nggak perlu peralatan mahal ya. Jadi cukup bermodalkan HP. Yang penting adanya niat ya. Jadi yang terpenting adalah niat. Nah, di sini kita akan bahas ya jenis konten yang tidak akan bisa dimonetisasi. Jadi ini sebagai gambaran saja untuk kedepannya buat sahabat-sahabat agar biar paham ya, karena untuk saat ini memang banyak sekali updatean terbaru dari YouTube ya, dimana konten-konten AI yang misalkan full AI itu sekarang sudah sulit untuk dimonetisasi. Karena apa? Karena kalau kita terlalu banyak menggunakan AI tanpa ada campur tangan dari video yang kita buat, itu secara otomatis terkadang ya dismonetisasi ataupun bahkan dolarnya kuning teman-teman ya. Jadi memang kita bisa menggunakan AI untuk bantuan dalam proses pembuatan konten. Hanya saja di sini kita juga wajib ada campur tangan. Misalkan kita tampil wajah itu nggak masalah. Ya misalkan kalau kita pengen buat narasi cerita itu kita bisa menggunakan suara kita sendiri. Walaupun gambar yang kita buat itu menggunakan AI. Nah maksudnya adalah di sini ya buat teman-teman yang mungkin menggunakan AI itu agar nggak sia-sia. Ya, saran saya harus ada campur tangan dari suara kita, misalkan suara asli itu nggak masalah. Nah, di sini saya akan bahaskan beberapa contoh sebuah konten yang tidak akan ataupun tidak akan lolos monetisasi di YouTube ya. Sebenarnya di YouTube ini lebih mudah ya, karena kita juga bisa re-upload. Tapi semua tergantung dari editing kita. Nah, di sini kita langsung masuk di aplikasi YouTube Studio. Ini sebagai gambaran saja sebuah channel yang sudah lolos monetisasi, bisa kita cek di bagian iklan halaman tonton. Nah, di sini ada penghasilan sekitar 1.200.000 dengan CPM di Rp61.000, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah channel baru yang baru saya kelola dan viewsnya juga baru sedikit, tapi alhamdulillah sudah mendapatkan 1.200.000-an. Dan ini sudah lolos monetisasi. Kita langsung buka reel langsung dari YouTube studionya. Nah, di sini ya. Jadi ada penghasilan dari short juga, kemudian di sini juga ada super. Ya, ada super. Nah, ini nanti mungkin untuk kedepannya kita akan jelaskan satu persatu apa itu super, apa itu YouTube Shopping, ya, kemudian apa itu langganan dan juga apa itu brand connect, nanti kita akan bahas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bedah nih, ya. Jadi untuk kita bisa mencapai 6 fitur monetisasi yang ada di YouTube ini tentu tidak mudah ya. Kita harus kejar subscriber, kita harus kejar jam tayang. Bahkan untuk saat ini 500 subscriber pun bisa kita mendapatkan fitur monetisasi di sini. Jadi sebenarnya mungkin yang paling sulit adalah di 4000 jam tayang dalam jangka 90 hari terakhir. Dan apakah ketika dalam 90 hari terakhir nggak tembus, apakah masih bisa ada kesempatan buat lolos? Jawabannya masih bisa. Yang terpenting kalau kita pakai AI, ya kita harus editing lebih kreatif. Kemudian yang paling bagus memang adalah konten sendiri ataupun konten original. Ya, nah di sini saya akan bongkar kepada teman-teman jadi gambaran sebuah channel yang tidak akan dimonetisasi di YouTube. Tonton video ini sampai selesai. Baik, jadi di sini kita langsung saja masuk di bagian detail kebijakan dari YouTube. Ya, di sini itu ada jenis konten yang dilarang ya. Jadi contoh konten yang dianggap tidak layak monetisasi di YouTube. Salah satu yang pertama di sini bisa kita cek di sini video singkat yang Anda komplikasi dari situs media sosial lain, seperti misalkan sebagai contohnya yang di bagian atas adalah misalkan di sini kalau kita re-upload mentah-mentah. Nah ini ya, jadi misalkan kita ambil video dari TikTok langsung kita upload ke YouTube itu tidak akan dimonetisasi. Itu untuk yang pertama. Kemudian koleksi lagu dari beragam artis meskipun telah mendapatkan izin dari mereka. Nah ini juga dilarang ya teman-teman. Ini memang dari awal ini memang sudah jelas-jelas dilarang ya untuk di bagian musik ya. Kemudian klip menampilkan berbagai momen dari acara favorit yang Anda edit ya menjadi satu dengan sedikit tanpa narasi. Nah maksudnya di sini kita editing tapi kita nggak ada menambahkan untuk narasi ataupun cerita di dalam videonya.
ini juga nggak akan dimonetisasi teman-teman. Jadi harapan saya setelah teman-teman mengecek video ini nanti bisa dicek nih di kontennya ada nggak yang berpengaruh di sini. Karena untuk proses pengajuan monetisasi itu akan dicek ya teman-teman untuk video kita. Jadi ketika terdeteksi video kita tidak original itu makanya akan gagal. Jadi kalau sudah gagal kita harus ngulang lagi. Ya biasanya ditentukan untuk tanggal-tanggal proses kita pendaftaran lagi, kita memperbarui lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah konten yang diupload berkali-kali. Ini maksudnya adalah sebuah konten duplikat. Artinya sudah ada di YouTube, kita upload lagi tanpa ada perubahan. Nah, ini namanya adalah konten duplikat ya. Kemudian yang terakhir adalah promosi konten orang lain meskipun Anda telah mendapatkan izin mereka. Nah, jadi misalkan di sini seperti yang baru-baru ini contohnya seperti Clipper ya. Jadi mirip-mirip seperti Clipper. Jadi promosi konten orang lain meskipun Anda telah mendapatkan izin. Nah, jadi untuk di bagian Clipper sendiri biasanya masih ada yang dimonetisasi. Ya tergantung dari editingnya teman-teman. Jadi sudah saya bilang dari awal, ya walaupun kita menggunakan pre-upload ini sebenarnya di YouTube ini diperbolehkan. Hanya saja di sini kita harus lebih kreatif lagi dalam proses editingnya. Ya, jadi ini beberapa larangan untuk sebuah konten yang tentunya tidak akan lolos monetisasi. Jadi jangan sampai teman-teman itu sia-sia. Ya sudah susah-susah kejar jam tayang, ujung-ujung nggak dimonetisasi. Nah, ini sebagai gambaran saja ya. Jadi intinya yang paling bagus adalah konten sendiri ataupun konten original ya. Kalau kita menggunakan konten misalkan kalau kita sudah paham nih konten re-upload editingnya seperti apa, itu sih nggak masalah, sudah yakin nih bakal lolos. Tapi kalau yang masih baru ya saran saya usahakan menggunakan konten original ya. Jadi agar nggak sia-sia teman-teman. Jadi jangan sampai kita sudah capek-capek, sudah meluangkan waktu buat editing, buat bikin video ya, ujung-ujung nggak monet. Nah, itu yang saya sesalkan ya. Jadi jangan sampai teman-teman gagal monetisasi. Jadi mungkin seperti itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi gambaran buat kedepannya ya, konten kreator YouTube. Jadi mana sih untuk platform media sosial yang paling bagus untuk mengembangkan personal branding? Itu adalah di YouTube ya. Jadi yang paling pertama adalah YouTube. YouTube adalah platform pertama yang tentunya ini bisa menghasilkan penghasilan ataupun bisa mendapatkan uang ya. Tetapi disclaimer terlebih dahulu, semua itu tidak bisa dengan yang mudah, dengan instan itu nggak ada ya. Semua butuh proses, butuh perjuangan. Jadi tetap semangat buat teman-teman semua. Bahkan di sini YouTube sendiri memberikan sebuah fitur monetisasi seperti shopping, super, langganan, itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan penghasilan kita di YouTube. Jadi seperti itu saja, sebagai gambaran saja. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan tentunya jika video ini bermanfaat, silahkan klik juga tombol subscribe-nya dan juga lonceng notifikasinya. Jadi di sini kita langsung buka data, langsung buka real ya. Ini sebagai pembahasan, sebagai gambaran. Jadi sesuai pengalaman saya juga. Jadi artinya apa yang saya bagikan di sini yang pernah saya alami itu seperti ini ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan wassalam, dan nantikan video kami selanjutnya.